Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari Grupa 2 akan melanjutkan presentasi mata kuliah metode penelitian kuantitatif dengan judul penelitian survei, proses penelitian, masalah dan model hubungan antar variabel. Selanjutnya ada variabel penelitian. Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Berikut ada beberapa macam variabel, antara lain variabel independen. Variabel independen adalah variabel bebas yang merupakan variabel mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat. Variabel dependen ini adalah variabel terikat yang mempengaruhi atau yang akan menjadi akibat karena adanya variabel independen. Yang ketiga ada variabel moderator, variabel yang mempengaruhi hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Dan yang keempat adalah variabel intervening, variabel yang secara teoritis mempengaruhi hubungan antara variabel terikat dan variabel bebas, tetapi tidak dapat diamati atau tidak dapat diukur. Dan yang terakhir adalah variabel kontrol, variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan hingga hubungan variabel bebas dan variabel terikat ini tidak dipengaruhi oleh faktor luar. Baik, selanjutnya model hubungan variabel penelitian. Pertama, model hubungan sederhana. Di sini ada X, R, dan Y. X sebagai variabel independen atau variabel bebas, dan R hubungan atau relation, dan Y di sini adalah variabel dependen atau terikat. Contohnya di sini X sebagai kualitas alat yang mempengaruhi Y sebagai variabel dependen, yaitu contohnya kualitas barang yang dihasilkan. Jadi kualitas alat mempengaruhi kualitas barang yang dihasilkan. Selanjutnya yang kedua, model hubungan variabel sederhana berurutan. Di sini terdapat lebih dari 2 variabel, yaitu ada 3 variabel independen, yaitu X1, X2, X3, dan Y sebagai variabel dependen. Contohnya X1 sebagai kualitas input, X2 sebagai kualitas proses, X3 sebagai kualitas output, dan Y sebagai kualitas outcome. Yaitu X1 mempengaruhi X2, X2 mempengaruhi X3, dan X3 mempengaruhi Y sebagai kualitas outcome. Kemudian yang ketiga, di sini ada model hubungan variabel ganda dengan 2 variabel independen. Di sini ada X1, X2 sebagai variabel independen atau variabel bebas dan Y sebagai variabel dependen. Contohnya X1 adalah lingkungan keluarga, X2 demografi, X1 dan X2 ini mempengaruhi Y sebagai keberhasilan usaha. Jadi lingkungan keluarga dan demografi mempengaruhi keberhasilan usaha. Yang keempat, model hubungan variabel ganda dengan 3 variabel independen. Di sini ada 3 variabel independen, X1, X2, X3 yang mempengaruhi Y. X1 contohnya seperti kualitas mesin, X2 gaya kepemimpinan manajer, dan X3 adalah sistem karir. Dan ketiga ini mempengaruhi Y, yaitu produktivitas kerja. Untuk yang selanjutnya nomor 5. Model hubungan variabel dengan 2 variabel dependen. Diketahui di sini X1 ialah tingkat pendidikan, Y1 adalah gaya kepemimpinan, Y2 adalah disiplin kerja. Juga diketahui X1 ini termasuk variabel independen atau variabel bebas, Y1 dan Y2 adalah dependen atau variabel terikat, di mana tingkat pendidikan
tingkat pendidikan ini mempengaruhi Y1 dan Y2, yang artinya tingkat pendidikan ini mempengaruhi gaya kepemimpinan juga disiplin kerja. Karena di sini X1 yang mempengaruhi dan Y1 dan Y2 yang terpengaruhi. Yang selanjutnya adalah model hubungan variabel ganda dengan dua variabel dependen dan dua dependen. Juga diketahui di sini X1 kebersihan kereta, X2 pelayanan kereta api, Y1 jumlah tiket yang terjual, dan Y2 adalah kepuasan penumpang kereta api. Tetap saja di sini X1 dan X2 di sini adalah variabel independen atau variabel bebas. Y1 dan Y2 adalah variabel dependen atau variabel terikat, di mana Y1 dan Y2 ini sama-sama terpengaruhi oleh X1 dan Y1 dan Y2 juga terpengaruhi oleh X2. Mohon maaf di sini X-nya masih tetap 1. Salah pengetikan. Ya, saya lanjut. Yang perlu diketahui, variabel dependen ini Y1 dan Y2 itu terpengaruhi oleh X1. Begitupun Y1 dan Y2 ini terpengaruhi oleh X2 ini di bawah. Mohon maaf, ini masih salah ya. Jadi X1 mempengaruhi Y1 dan D2, begitupun X2 juga mempengaruhi Y1 dan Y2. Nah, untuk yang ketujuh ialah model hubungan struktural atau jalur, yang dimana X1, 2, dan 3 ini adalah variabel independen atau variabel bebas, dan Y ini adalah variabel dependen atau variabel terikat, yang dimana X1, X2, dan X3 mempengaruhi Y di sini, dan Y ini terpengaruhi oleh X yang 3 ini, yang artinya X1 status sosial ekonomi, motivasi berprestasi, dan IQ mempengaruhi kepada prestasi bisnis. Dan keterbalikannya ialah prestasi bisnis terpengaruhi oleh IQ, motivasi prestasi, juga status sosial ekonomi. Dan yang terakhir, menemukan masalah. Menemukan masalah dapat dilakukan dengan cara melakukan analisis masalah, yaitu dengan pohon masalah. Pohon masalah model pertama, kita menentukan masalah utamanya dulu. Terus kita menjadikan banyak tuh masalahnya, dan kita kelompokkan menjadi beberapa bagian, tetapi dengan penyebab level yang sama, yaitu level pertama. Dan di level kedua ini, masalah lebih kita perinci, juga dijadikan beberapa bagian, tetapi tetap dengan penyebab level kedua. Yang selanjutnya ada pohon masalah model 2. Sebelum kita menentukan masalah utamanya dulu, kita cari akibat. Setelah mencari akibatnya yang sudah kita kelompokkan, yaitu kita mencari penyebab dari akibat tersebut. Setelah itu kita perinci lagi menjadi penyebab level kedua. Jadi di pohon masalah model kedua ini kita akan tahu sebab dan akibatnya. Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.